Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku SMA Negeri 77. Kita masuk di pelajaran sejarah peminatan. Materi kita di bab 3 ya, di bab 3 pertemuan ketiga reformasi gereja. Sebelumnya, definisi daripada reformasi gereja itu ya, sejarah dari bangsa barat dalam melakukan pembaruan dan semangat baru bagi kehidupan keimanan umat Katolik. Jadi, reformasi gereja itu merupakan usaha memperbaiki tatanan kehidupan yang didominasi oleh otokrasi gereja. Adapun latar belakang yang terjadi reformasi gereja, latar belakangnya itu dilatar belakangi oleh yang pertama karena di Eropa itu adalah khususnya di negara Jerman akibat adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja yang disebabkan karena kekecewaan rakyat terhadap dominasi gereja dan adanya fase transisi ekonomi di Jerman, yaitu proses perubahan dari masyarakat feodal ke masyarakat kapitalis. Yang kedua, latar belakang karena adanya reformasi gereja mengakibatkan munculnya usaha demokratisasi politik serta adanya kesadaran individu untuk memperjuangkan hak politik serta kebebasan. Hal ini menjadi dasar timbulnya gerakan demokratisasi rakyat yang anti kekuasaan totaliter serta adanya keberanian rakyat untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan pemerintah. Nah, adapun reformasi gereja itu tidak terlepas dari pemikiran tokoh-tokoh. Siapa saja pemikiran tokoh-tokoh dari reformasi gereja? Yang pertama adalah Martin Luther. Martin Luther itu adalah dia seorang reformasi Protestan, pendiri sekte dari Lutheranisme. Dia menulis 95 alenia yang mengecam gereja. Dia menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Jerman agar para pengikutnya dapat membaca dengan bahasa mereka sendiri. Yang kedua adalah Erasmus Desiderius Rotterdamus. Ini adalah pemikiran karyanya tentang suatu perjanjian baru dalam bahasa Yunani tahun 1516. Dalam tulisannya tampak dia mengkritik kekuasaan gereja. Dan yang ketiga Zwingli, pendiri gereja reformasi yang didukung oleh pemerintah dan rakyat Zurich, menyebabkan perubahan penting dalam masyarakat dan urusan negara di Zurich. Yang keempat, John Calvin adalah seorang teolog Perancis pada masa reformasi Protestan. Dia adalah pengikut gereja ajaran Calvin yang disebut dengan Calvinisme. Nah, berikutnya pengaruh bagi Indonesia dan dunia. Nah, sebelumnya kita masuk pada dampaknya dulu di Eropa Dampak di Eropa dan di dunia. Yang pertama adalah bidang sosial politik. Itu menimbulkan Western Christendom yang memiliki pusat kekuasaan politik lembaga kepausan Roma yang menumbuhkan demokratisasi politik, yaitu tentang kesadaran hak berpolitik dan kebebasan individu. Yang kedua, terbelahnya agama Kristen menjadi sekte-sekte kecil yang meliputi Lutherisme, Calvinisme, Anglikanisme, Quakerisme, dan Katolikisme. Ini adalah sekte-sekte dari ajaran agama Kristen. Nah, sedangkan dampaknya bagi Indonesia adalah
bahwa penyebaran agama Kristen di Indonesia itu terjadi pada abad ke-15 dan 16. Di sini melalui rute penjelajahan samudra dalam aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Nah, di Indonesia agama Kristen disebarkan melalui bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda yang dimulai di Maluku. Perintisnya saudagar Portugis yaitu Gonçalo Veloso dan seorang rohaniawan Fransiskan yaitu Simon Vaz ya. Tokoh penyebar Kristen di Maluku bernama Franciscus Xaverius. Nah, kemudian perkembangan di Indonesia itu perkembangan agama Kristen ya, Kristen itu dimulai dari perdagangan ya, perdagangan dan pendirian sekolah yang ada di Tomohon, daerah Sulawesi, dan sekolah guru Injil. Nah, perkembangannya di Indonesia semakin meningkat dengan adanya pembangunan berbagai fasilitas dan gereja-gereja. Nah, Ibu rasa cukup ya pertemuan kita di kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.